Oke, Assalamualaikum, selamat siang Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sinta. Ya, baik Bu Widi. Sesuai dengan informasi yang Bu Widi sampaikan lewat WA kemarin ya, mengenai rencana kegiatan coaching yang akan Bu Widi lakukan. Di situ kan saya selaku pengamat ada eh, beberapa pertanyaan ini Bu Widi yang mau saya ajukan kepada Bu Widi yang perlu kita diskusikan sebelum kita melakukan coaching nantinya Bu Widi. Bisa ya Bu Widi ya? Wah, bisa. Baik Bu Widi. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching nanti, sebagai kegiatan awal di sini kan saya ingin tahu nih persiapannya Bu Widi itu apa saja yang sudah Bu Widi lakukan. Kemudian sebelum melakukan coaching kepada Bu Eva nanti, persiapan-persiapan itu kan sudah harus eh, tertata ya Bu Widi ya. Iya, Nah, betul. yang pertama ini Bu Widi, mari kita diskusi terlebih dahulu tentang rubrik pengamatan yang akan kita lakukan selama coaching nanti. Nah, nantinya di situ apakah coaching yang Ibu lakukan di situ sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti dan juga bagaimana cara coach itu menanggapi ataupun merespon pertanyaan yang Ibu sampaikan nantinya. Nah, kemudian nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, Bu. Yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Widi. Yang pertama di sini saya ingin tahu kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat coaching kali ini Bu Widi. Baik, Bu Sinta. Untuk potensinya itu mungkin saya lebih ke bagaimana menjadi pendengar yang baik, yang meminimalisir berbicara kecuali mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menstimulus coach saya. Jadi nantinya itu bagaimana sih menggali ide-ide terbaru melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik itu. Hanya itu mungkin Bu Sinta. Tapi saya tidak tahu lagi ya Bu Sinta kalau mungkin ada beberapa kekurangan yang nantinya akan menjadi penilaian Bu Sinta untuk oh ternyata potensi yang seperti ini loh yang harus dikembangkan lagi. Nah, itu saya nanti belum tahu karena besok kan masih baru melaksanakan Bu Sinta. Iya, baik. Nah, untuk pertanyaan saya yang kedua, Bu Widi, ini kompetensi mana ya kira-kira yang akan Bu Widi kembangkan secara spesifiknya yang ingin diobservasi nantinya? Mungkin ada unsur kemitraannya itu ya Bu Sinta. Nantinya kan saya tidak tahu nih, apakah coach saya itu memang dalam unsur kemitraan itu sudah baik apa belum melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nantinya apakah pertanyaan itu bisa menggali lebih dalam lagi. Nah, kalau seandainya belum bisa menggali lebih dalam, otomatis nanti saya harus benar-benar belajar lagi bagaimana cara menggali pertanyaan untuk di bidang kemitraan itu. Ya, baik Bu Widi. Nah, kemudian di sini pertanyaan saya yang terakhir Bu Widi, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu Widi? Tentunya kalau indikator itu ada beberapa indikator ya, apalagi kita menggunakan alur tirta, otomatis ada 4 indikator. Di sini nantinya harapan saya harus semuanya itu tercapai, walaupun mungkin ada satu indikator yang masih belum tercapai. Karena apa? Mungkin keterbatasan waktu atau mungkin ada rasa kurang nyaman, entah itu nanti situasinya lagi hujan atau situasinya cerah. Semoga saja besok situasinya cerah. Bu Sinta. Jadi Iya, melihat perkembangan besok dulu ya Bu Sinta, baru saya benar-benar nanti bisa memastikan gitu Bu Sinta. iya baik. Nah, baik. Tapi nantinya pada saat coaching kan kita tidak daring ya Bu ya, kita langsung tatap muka kan. Baik Bu Oke, Sinta. semoga nanti kegiatan coaching yang akan dilakukan besok itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu dan juga
kompetensi, indikator, serta prinsip-prinsip coaching bisa terpenuhi semuanya ya Bu Widya. Baik, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Bu Widi. Saya Baik, Bu akhiri dulu Bu Sinta. Widi. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bu Widi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas sarannya. Ya, sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum Bu Widi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Sinta. Alhamdulillah luar biasa, sangat bahagia dan ceria juga Bu Sinta. Iya, baik Bu Widi. Bu Widi, hari ini Bu Widi rencananya mau melakukan coaching ya dengan Bu Eva. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari saya Bu Widi. Sebelum Bu Widi melakukan coaching bersama Bu Eva, kira-kira apa saja ya yang akan Bu Widi lakukan dan yang sudah Bu Widi siapkan sebelum melakukan coaching hari ini? Oke, baik Bu Sinta. Saya sudah membaca-baca terlebih dahulu coaching menggunakan alur tirta itu seperti apa. Lalu di situ sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan juga beberapa kalimat positif untuk Bu Eva. Jadi agar lebih hidup lagi ya nanti ya coachingnya. Ya baik, berarti Bu Widi sudah siap untuk melakukan coaching dengan Bu Eva ya? Ya, siap Bu Sinta. Baik, monggo silakan bisa dilakukan coachingnya kali ini Bu Widi. Oke. Assalamualaikum Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatannya Bu Eva seperti agak gelisah gitu ya Bu? Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini loh Bu, ada beberapa yang mengganggu pikiran saya. Kira-kira yang mengganggu pikirannya Bu Eva itu apa ya? Karena dari tadi itu kelihatan diam, terus tiba-tiba ada pandangan kosong gitu Bu Eva. Sebenarnya sih tidak ada apa-apa, cuma saya perlu coaching atau ngobrol-ngobrol lah untuk mengeluarkan apa yang ada di otak saya ini loh Bu. Saya butuh teman untuk ngobrol juga, karena saya kepikiran mulai dari tadi malam terus Bunda. Oh gitu, kira-kira Bu Eva sedang mikir apa ya sehingga mau bercerita dan sharing sama saya? Ini loh Bu, kan kemarin itu di wali murid kelas 5A itu tiap hari itu selalu ngobrol-ngobrol di depan kantin. Nah kantin itu kan dekat dengan 5B Bu. Itu Bu, itu yang mengganggu pas waktu pelajaran juga. Oh begitu ya Bu Eva. Itu ya yang membuat Bu Eva kepikiran terus-menerus itu ya, karena kebisingannya itu ya. Iya Bu, oh iya itu tiap istirahat, bahkan belum istirahat, murid kelompok 5A itu lari-lari ke ibunya jadinya, minta jajan, lapor mamanya, kalau dianu si ini, si itu. Jadi kan Bu, pokoknya anak-anak itu jadi tidak mandiri lah gitulah Bu. Oh gitu. Tapi apakah semua wali murid dari 5A itu seperti itu? Apa itu cuma sebagian ya? Mungkin 1 atau 2 anak gitu. Ya tidak semua, cuma ada beberapa 5 atau 6 anak lah yang seperti itu. Tapi kan itu juga mengganggu Bu untuk kemandirian anak-anak. Baik Bu Eva, semoga nanti dengan adanya percakapan kita ini bisa mencerahkan apa yang Bu Eva inginkan. Dari solusinya itu seperti apa sih gitu? Saya sih ingin mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan wali murid ini. Masih tetap menunggui anaknya yang di sekolah itu Bu, kan mestinya membuat murid itu tidak bisa mandiri sampai sekarang. Saya juga kok bingung bagaimana ya caranya agar mereka mau meninggalkan anaknya seperti wali murid yang lain itu loh Bu. Sisi lain ada enaknya juga, saya juga bisa berbincang langsung kepada wali murid tersebut, karena sudah pernah diinfokan ke Bunda wali murid, tapi tinggal beberapa saja kok tidak rela gitu loh Bu, seakan-akan masih nggak rela meninggalkan anaknya, kayak nunggu aja terus gitu loh Bu. Oh gitu. Jadi Bu Eva di sini mendapatkan solusi untuk permasalahan wali murid yang tidak
tidak mau meninggalkan anaknya itu ya Bunda, walaupun sudah pernah ada percakapan tapi masih tidak mau, masih tidak tega ya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih apa sih yang ingin dideskripsikan Bu Eva lebih jauh untuk kondisi yang saat ini benar-benar yang sangat penting, sangat urgent gitu? Ini ya Bu, dulu kan pernah sudah diingatkan pas waktu rapat wali murid. Waktu rapat wali murid ajaran baru kenaikan kelas itu sudah pernah diinfokan. Alhamdulillah ada beberapa perubahan. Tapi tinggal hanya beberapa wali murid ini saja loh Bu, masih tetap aja menunggui anaknya. Itu Bu permasalahannya. Apakah Bu Eva sudah pernah bertanya kepada wali murid kenapa sih kok masih nggak tega, padahal ini juga sudah kelas 5A gitu loh? Pernah Bu, suatu ketika pernah tanya pada beberapa wali murid tersebut. Katanya tidak tega anaknya. Di rumah juga mereka tidak ngapa-ngapain Bu, maklum mama-mama muda zaman sekarang mungkin nganggur. Jadi lebih baik di sekolah nunggu anaknya daripada di rumah nganggur gitu katanya Bu kemarin. Berarti 6 mama itu memang sukanya di sekolah gitu, karena tidak bekerja itu tadi ya, tidak ada aktivitas istilahnya ya di rumah ya. Iya, tidak bekerja. Tapi ada satu yang bekerja sih, tapi online shop itu loh Bu. Sekarang kan usulnya online shop, jadi nanti tinggal di HP terus diantar gitu. Jadi mereka di sini juga sambil ngomong anaknya, sambil menjaga online shopnya gitu Bu. Ada faktor lain tidak Bu Eva? Kenapa sih kok terus menunggui gitu mungkin? Selain faktor yang tadi sudah Jenengan jelaskan tadi. Iya Bu, memang ada beberapa anak ini yang kayaknya masih memang apa ya, anak mama gitulah Bu. Kalau ditinggal mamanya nangis, terus apa-apa bukunya juga ketinggalan juga gara-gara mamanya nggak menyiapkan. Berarti kan anaknya mungkin ketergantungan sama ibunya, jadi tidak bisa mandiri Bu. Kalau begitu ada hal lain tidak yang menjadi unek-unek Bu Eva yang sekiranya biar Bu Eva plong gitu selain hal ini juga? Yaitu Bu, keinginan saya bagaimana anak ini supaya bisa mandiri gitu Bu, gimana gurunya bisa melakukan pembelajaran dengan baik, mamanya juga saja tidak mendukung dengan alasan seperti itu, ngomong anaknya atau apa, itu kan saya tidak bisa melakukan pembelajaran saya dengan baik Bu kalau ditunggu terus. Harusnya kan membantu guru, pelan-pelan anaknya ditinggal, sama seperti wali murid yang lain, anaknya ditinggal dipercayakan pada gurunya, anaknya jadi bisalah melatih kemandirian anaknya pelan-pelan. Itu Bu masalahnya. Ada tidak kekhawatiran yang benar-benar yang sangat dikhawatirkan? Ya jelas khawatir Bu, kalau seperti itu terus jadi anaknya kan tidak bisa mandiri Bu. Secara ini kan sudah berjalan sampai semester 2, sebentar lagi mau kenaikan kelas juga. Sudah 8 bulan ditunggui oleh wali murid. Nanti anak-anak yang lainnya iri, akhirnya minta ditunggui semuanya nantinya Bu. Kira-kira dari kondisi ini selanjutnya itu Bu Eva mengambil tindakan yang bagaimana ya? Langkahnya tuh seperti apa lebih cocoknya? Mungkin nanti rencana saya mengajak guru lain Bu untuk diskusi. Jadi untuk bahas ini masalah ini Bu, karena memang tidak hanya saya saja yang merasakan ini, mungkin dari kelas lain juga merasakan permasalahan yang saya atasi ini. Kan nggak enak juga kan Bu permasalahannya kalau ditunggui sama orang tua. Kita pun guru tidak bebas untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Apakah rekan sesama guru nanti yang diajak diskusi itu punya waktu luang ya Bu? Kira-kira? Tentu tidak Bu. Karena kepala sekolah juga saya libatkan di sini karena beliaulah yang memimpin sekolah ini. Jadi powernya atau kekuasaannya yang saya butuhkan di sini Bu. Gitu ya. Iya. Jadi selain rekan sejawat ada juga kepala sekolah ya sebagai pemegang kebijakan juga tertinggi di sekolah. Nah, baik Bu Eva, sepertinya langkah Bunda selanjutnya itu
telah dibahas bersama nanti di saat kumpul dengan kepala sekolah dan rekan sesama guru kah? Ya Bu, saya akan sampaikan kondisi yang terjadi, masalah yang saya alami, kemudian saya mengusulkan solusinya Bu. Bagaimana jika wali murid tersebut diajak untuk duduk bersama, ngobrol bareng, berdiskusi dengan Bu Guru, kepala sekolah, yang tentunya nanti di bawah komando Bu Kepala Sekolah ya Bu, karena tidak bisa lepas dari kepala sekolah. Kemudian diajak rembukan gitu loh Bu, biar sama-sama enak, jadi tidak saling menyalahkan, saling menguntungkan, saling mendukung gitu Bu. Jadi semuanya jelas, tentu semua ini dengan kebaikan anak-anak mereka juga, agar mereka bisa mandiri. Wah, luar biasa sekali langkah-langkahnya. Tapi boleh nggak saya lebih tahu lagi secara urut gitu? Selain itu tadi mungkin bisa diurutin lagi gitu. Jadi pertama saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru kumpul untuk bersama membahas masalah ini. Kemudian karena ini termasuk kondisi yang penting bagi guna kelancaran pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah mengusulkan wali murid tersebut untuk diajak diskusi. Jadi wali murid tersebut diundang ke sekolah, diajak diskusi bersama, rembukan bersama di bawah komando dari kepala sekolah. Jadi bukan guru Bu. Waduh, luar biasa sekali. Semoga bisa berjalan lancar nggih Bu Eva. Baik, untuk saat ini target rencana kumpul bersamanya kapan kira-kira ya Bu? Mungkin kalau waktu yang longgar itu biasanya hari Jumat Bu. Mungkin besok Bu, saat hari Jumat, saat komunitas belajar rutin dan kumpul ini bersama guru dan KS membahas pembelajaran. Tentunya saya akan bahas ini, dan kan ini yang menyangkut pembelajaran juga. Lalu Bu, kalau untuk target rencana yang kumpul bersama wali muridnya itu kapan? Kira-kira Kalau ya? itu nunggu instruksi dari Ibu Kepala Sekolah Bu, karena yang Ibu Kepala Sekolah yang mempunyai kebijakan, nunggu jadwalnya dari Kepala Sekolah longgarnya kapan, dicarikan waktu yang pas. Akan tetapi kondisinya yang penting seperti ini, jadi mungkin saya minta waktu 1-3 hari setelah rapat, setelah yang dilakukan tidak lanjutnya Bu. Oh gitu, jadi Jumat besok Bu Eva itu melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawatnya dulu. Iya. Mungkin 1-3 hari ke depan Bu Eva akan menunggu kebijakan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke nih, hari ini kita kumpulkan aja wali muridnya, baru Bu Eva nanti memberitahukan bahwa ada rapat intern bersama wali murid yang bersangkutan. Iya Bu, doakan ya Bu nanti lancar ya. Ya amin. Jadi dalam 1 minggu ini sepertinya sudah clear ya Bu? Iya Bu, yes, saya sudah nggak tahan Bu ini masalahnya soalnya. Iya Bu, luar biasa sekali. Semoga rencana progresnya ini nanti bisa berjalan lancar dan anaknya sudah pintar, bisa ditinggal mama-mamanya pun punya kesadaran juga kalau anaknya harus mandiri. Nah, kira-kira ini kalau bisa benar-benar ditinggal mamanya itu secepat kapan ya? Maksudnya waktu yang tercepat kira-kira kapan ya? Memang sulit ya Bu untuk menentukan waktu, tapi kita kan ya berusaha paling tidak 2-4 minggu lah Bu, kira-kira sambil pelan-pelan Bu jalannya, kan tidak langsung memaksa gitu kan Bu. Nah, di situ kalau progres hasilnya kira-kira harapannya seperti apa Bu Eva? Nanti ya Bu, pasti nantinya Ibu saya minta jadi di kucil lagi ya Bu ya. Iya. Baik Bu Eva, terima kasih kalau Bu Eva sudah berkenan sharing-sharing dengan saya tunggu kabar baiknya. Kalau ada apa-apa Ibu bisa langsung menghubungi saya. Semoga progresnya lancar dan sesuai apa yang diinginkan Bu Eva. Amin, semuanya demi murid dan murid saya Bu. Amin, terima kasih banyak Bu setelah di coaching saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah ini. Terima kasih banyak loh Bu ya. Iya, sami-sami Bu Eva, semangat selalu ya Bu Eva. Siap Ibu. Baik, saya akhiri ya perbincangan dan Ya. sharing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Widi.
Terima kasih. Itu tadi coaching yang sudah dilakukan Bu Widi tadi memang sudah baik sekali Bu Widi ya. Kira-kira nih Bu Widi selama coaching tadi bagaimana perasaan Bu Widi? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Widi sampaikan apakah sudah benar-benar memenuhi alur tirta? Sudah memenuhi, tapi ya gitu kita tetap harus refleksi lagi ya Bu. Iya, Cinta apalagi kita sebagai manusia biasa pasti masih ada kurangnya, Iya, tapi benar. berusaha untuk melengkapi dulu, dicoba dulu. Iya, iya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Widi. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sinta. Iya, gimana Bu Widi perasaannya hari ini setelah melakukan Alhamdulillah. coaching tadi? Oke. Alhamdulillah, maaf ya. lega sekali. Ya, tetap masih semangat. Iya, pastinya dong harus itu. Oh iya, maaf sekali Bu Widi, tadi saya tidak bisa langsung memberikan refleksi dan umpan balik karena ada kegiatan yang harus segera dilakukan saat itu juga Bu Widi. Mohon maaf, nggih. Jeng, Nah, mboten sehingga napa-napa. iya, sehingga kegiatan pasca observasinya hanya bisa kita lakukan secara daring Bu Widi. Tidak apa-apa, nggih. Nggih, baik Bu Nah, Sinta. baik Bu Widi, menurut pengamatan saya tentang kegiatan coaching yang Ibu Widi lakukan bersama Bu Eva tadi selaku coach ya, di sini saya merasa Bu Widi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian prinsip-prinsip dari coachingnya juga sudah terpenuhi, saya rasa ya Bu Widi. Sehingga menurut saya kegiatan coaching kali ini sudah cukup baik Bu Widi. Namun memang ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan lagi, terutama pertanyaan-pertanyaannya mungkin ada beberapa yang harus ditambahkan pertanyaan berbobotnya sehingga coach dari Bu Widi yaitu Bu Eva bisa menyampaikan secara jelas, secara gamblang solusi-solusi yang akan dilakukan. Begitu Bu Widi nggih. Baik Bu Sinta. Untuk yang terakhir Bu Widi, ini saya ada beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Widi lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin dicapai kemarin Bu Widi? Baik Bu Sinta, sesuai dengan alur tirta dan ada 3 prinsipnya itu, alhamdulillah saya sudah melakukan semuanya. Namun di sini memang benar apa paparan dari Bu Sinta itu bahwasanya ada beberapa pertanyaan yang harus lebih berbobot lagi untuk menggali nantinya agar Bu Eva ini bisa bercerita lebih mungkin lebih lama lagi ya, karena kemarin juga keterbatasan waktu Bu Sinta. Mungkin saya sendiri Iya, pun harus lebih menggali bagaimana sih menjadi coach yang baik, menjadi pendengar yang baik. Jadi harus belajar dan belajar lagi seperti itu Bu Sinta. Iya, baik sekali Bu Widi. Memang benar, saya rasa memang itu ya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Widi kembangkan sebagai coach yang baik di sini Bu Widi untuk selanjutnya? Menggali potensi Bu Eva. Jadi Bu Sinta, jadi menggali potensinya Bu Eva itu sebenarnya apa sih potensi yang ada dalam diri Bu Eva? Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya ada yang kurang mendalam sekali sehingga Bu Eva belum tergali semuanya gitu loh. Apa ide-idenya Bu Eva pun yang muncul mungkin masih terbatas seperti itu, Bu Sinta. Iya, baik. Oke, berarti dari sini memang Bu Widi nantinya harus benar-benar mempersiapkan pertanyaan yang berbobot ya Bu Widi ya, Betul sekali agar Bu semua Sinta. potensi dapat tergali untuk menyelesaikan masalah dari coaching kita. Ya, baik Bu Widi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari kali ini ya Bu Widi. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pengamat kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Bu Widi. Tetap semangat ya.
Saya akhiri, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Sinta, terima kasih Ya, atas kritik dan sama-sama Bu Widi. sarannya. Nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.